Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada kata bijak yang bilang begini. Orang Wai bilang small is beautiful. Kecil itu indah. Tapi menjadi yang terkecil itu tidak enak. Kecil itu indah, tapi menjadi yang terkecil itu tidak enak. Kenapa? Ada yang mau dapat hadiah yang kecil? Atau ada yang mau dikasih makanan yang kecil? Yang lain makan nasi satu piring, kita makan nasi di piring yang kecil, piring teh. Ada yang mau? Kadang orang beranggapan bahwa yang kecil itu tidak ada apa-apanya, tidak ada pengaruh. Tapi Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, orang tidak pernah jatuh di batu yang besar. Betul? Orang akan jatuh di batu yang kecil, yang dianggap tidak ada arti, yang dipandang sebelah mata tidak ada apa-apanya. Orang akan terantuk dan jatuh di batu yang kecil itu. Kalau orang yang terantuk jatuh di batu yang besar itu orang gila, tak ada kerja tapi tabrak batu. Bapak dan Ibu saudaraku, itulah ciri khas dari Bethlehem Efrata. Bapak dan Ibu, kita harus memahami bahwa kenapa Nabi Mika menuliskan hal ini untuk kita. Kita lihat kembali sedikit ke belakang sejarah bangsa Israel. Israel itu mereka hidup menjadi orang yang tidak dengar-dengaran, kepala batu, padahal bangsa pilihan Allah. Dan kitab ini ditulis 722 tahun sebelum hadirnya Yesus, atau abad 8 sebelum Masehi. 722 tahun surat ini ditulis oleh Mika bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita baca, kita akan temukan di sana Israel menjadi bangsa yang tidak dengar-dengaran, bangsa yang memberontak terhadap Allah. Ada praktek korupsi, ada para imam yang tidak taat, ada para penatua-penatua yang fasik, lalu memberontak terhadap Tuhan Allah. Bahkan Israel yang utuh dari 12 suku terbagi menjadi dua. Yang satu Israel Utara, yang satu Israel Selatan. Ada 10 suku di sebelah dan 2 suku di sebelah. Utara, anak sekolah minggu tahu ada berapa? Selatan ada berapa? Ibu kotanya juga berbeda, yang kita kenal dengan Yehuda dan Israel. Ibu kotanya Samaria dan Yerusalem, 2 kota yang berbeda. Yerusalem merupakan bagian dari Bethlehem, dan Bethlehem merupakan bagian dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita renung sejenak. Kalau kita baca Alkitab, kita akan temukan bahwa Rut itu juga berasal dari Bethlehem. Lalu yang berikut siapa lagi? Ada yang tahu? Daud, raja Israel yang terkenal itu, dia juga berasal dari Bethlehem. Dan yang berikut Yesus Kristus. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, diceritakan dalam bagian bacaan firman Tuhan kitab Mika bahwa ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak dosa, ada begitu banyak penyelewengan, ada begitu banyak pemberontakan, sehingga Allah tidak tinggal diam. Allah mengutus Mika untuk menyampaikan hal yang baik dan benar supaya orang bisa mendapatkan keselamatan. Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Mika berasal dari kota Yerusalem, kota yang kecil yang tidak dipandang, tetapi berani untuk mengkritik
para pemimpin pada saat itu, para pemuka-pemuka agama dikritik habis-habisan oleh Mika. Kenapa? Yang tadi dikatakan, sebab mereka memberontak. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh mereka sebagai umat pilihan Allah, tapi mereka tidak melakukan itu. Bapak Ibu masih ingat khotbah kemarin? Bukan kita yang berteriak, yang memanggil Tuhan Yesus punya nama, lalu Tuhan akan tolong kita. Tidak, bicara mati itu namanya. Orang yang selamat, orang yang diselamatkan, bukan mereka yang berteriak, Yesus Tuhanku. Tidak. Tapi orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bethlehem Efrata adalah kota kecil di bagian Yehuda. Jaraknya kurang lebih, kalau Bapak Ibu lihat di bagian belakang Alkitab, ada Yerusalem, lalu ada Bethlehem, kurang lebih 9 km dari Yerusalem. Kota ini dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya, untuk menghadirkan seorang pembebas, untuk menghadirkan seorang penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Maka kalau boleh menjadi bagian untuk perenungan kita, ketika hari ini saudara dan saya masuk di Minggu Advent yang keempat, mestinya sudah ada suasana Natal ya Bapak Ibu ya, betul? Tapi Bapak Ibu sangat sayang. Kenapa saya bilang sangat sayang? Hari Jumat kemarin kita jalan dari Aimas sana sampai di Kampung Baru. Keton terdapat ada pohon terang yang berdiri. Keton tidak lihat ada lampu-lampu hias yang warna-warni di rumah-rumah jemaat. Tidak. Keton hanya baku dapat di tempat sampah, di pom bensin Kampung Baru itu. Mereka sulap tempat sampah itu jadi taman Natal. Hanya satu tempat. Coba Bapak Ibu pulang sebentar, jalan dari sini sampai di kilo 12-an, ada pohon terang di jalan? Tidak. Tidak ada. Kalau dari sini sampai di rumah doa kita lihat 3 pohon terang berdiri. Kalau malam lampunya warna-warni, ada suasana Natal. Kenapa? Saya dulu merenung lalu saya bicara dengan teman pendeta. Mungkin semua masih terbawa pengaruh euforia Piala Dunia. Jadi yang tergantung di mana-mana itu bendera Prancis, bendera Argentina. Sebab Belanda pulang, Portugal pulang, apalagi Jerman pulang dari awal. Brasil yang digadang-gadang juara pulang. Kita terlena dengan hal dunia. Iya toh Bapak Ibu? Kita terlena baku taruh segala macam uang untuk beli baju baru, untuk siap beli kue dan segala macam. Kita pakai taruhan, kalah gigi jari. Ada kan yang kita nonton di TikTok, stres naik di atas teras rumah, pegang kabel, mati jatuh, selesai. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita siapkan untuk menyambut Tuhan? 2 minggu berturut-turut, masa raya Advent pertama sampai 2, kita bicara tentang menyiapkan diri, meninggalkan semua persoalan, selesaikan semua persoalan. Bahkan sampai di hari ini pun Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk tinggalkan, baik kita pendeta, penatua, diaken, pengurus wadah-wadah yang adalah para pemimpin, harus tinggalkan kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa. Sebab apa? Tuhan marah. Minggu kemarin saya bilang di atas mimbar ini, bicara tentang keselamatan itu yang pertama, bicara tentang damai sejahtera. Yang kedua, bicara tentang sukacita. Yang berikut bicara tentang kebenaran. Jadi kalau dalam sebuah persekutuan damai itu tidak ada, sukacita itu tidak ada, kebenaran itu tidak ada, bagaimana kita menjadi duta-duta Kristus untuk memberikan keselamatan bagi orang? Tidak ada. Bapak dan Ibu saudara
yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Mika menegaskan hal yang sama, mengingatkan dia protes terhadap kepemimpinan yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Dia protes mulai dari pemerintah, dia protes sampai kepada sinagoge para tokoh-tokoh agama. Sebab dia melihat tidak lagi orang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Orang-orang yang seharusnya kita lihat, kita tolong, kita menutup mata. Para duda janda, orang-orang terpinggirkan, mereka yang kecil, yang tadi dikatakan tidak dianggap. Orang yang tidak punya kedudukan, yang tidak punya jabatan, tidak dianggap. Gereja hanya melihat orang-orang yang punya kedudukan. Gereja hanya melihat orang-orang yang punya jabatan. Mika menegur dengan tegas bahwa tinggalkan semua itu. Sebagai umat pilihan Allah harus melakukan yang benar di mata Allah supaya hidup diselamatkan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Di rumah tangga, keluarga, apa yang kita lakukan? Sebagai kepala-kepala keluarga, pemimpin-pemimpin dalam hidup rumah tangga, sebagai istri-istri pendamping suami, apa yang kita buat untuk anak-anak kita? Sebagai para pelayan, apa yang kita buat untuk Tuhan? Mika mengkritisi semua itu. Mika mengingatkan saudara dan saya terhadap hal-hal yang dipercayakan oleh Tuhan Allah kepada setiap orang. Sebab apa? Yang kita sambut adalah Yesus yang memberikan sukacita. Jadi kalau hari ini masih ada persoalan yang belum diselesaikan, selesaikan. Sehingga di hari persiapan tanggal 24 itu kita datang betul-betul siap menyiapkan hati, hidup kita, rumah tangga, keluarga kita untuk menerima Yesus hadir dan berkuasa. Tapi bukan berarti tanggal 24 kita datang pono gereja biasa, majelis kepala saki. Tanggal 24 itu kita mesti pikir bagaimana caranya siapkan tenda, bagaimana harus kursi tambah, sewa. 24 orang full. Nanti tanggal 25 gereja sunyi, apalagi 26. Bapak dan Ibu Saudara, jangan kita salah mengartikan. 24 itu baru siap-siap. Oh, kemarin saya bilang 24 itu kita baru siap-siap. 25 itu baru perayaan Natal. Kita siap dengan lilin, kita siap dengan pelita. Lalu pada saat 25 kita punya lilin mati, kita punya pelita minyak habis. Sama dengan 5 gadis bodoh yang tidak masuk bersama dengan Tuhan dalam jamuannya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nubuat Mika tentang kedatangan seorang Mesias membawa keselamatan bagi dunia. Ini sekali lagi saya ingatkan, kemarin di khotbah saya juga saya pernah singgung bahwa Yesus datang untuk semua orang. Yesus bukan datang untuk orang apa Bapak Ibu? Yesus bukan datang untuk orang Kristen saja, tapi Yesus datang untuk semua orang. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, mereka diselamatkan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan itu siapa? Saudara dan saya. Kenapa kita harus bersuka cita kemarin? Sebab saudara dan saya adalah anak Tuhan, milik Tuhan. Maka berita ini ditulis dan dikirim, ditujukan kepada saudara dan saya yang adalah milik Tuhan, anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita tidak dengar, kita tidak lakukan apa yang Tuhan mau, kira-kira bagaimana? Menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suruh anak lakukan lalu anak tidak lakukan, marah tidak? Pica, kok pohon talinga asap, 5 jari melayang di pipi.
rotan pica di bitis kaki. Itu manusia, apalagi dengan Tuhan. Ketika Tuhan bertindak sebagai Allah yang cemburu, Dia akan membalaskan kesalahan Bapa sampai kepada anak-anak, gilir ketiga sampai keempat. Jadi bagi bapak-bapak hati-hati. Ya, saya juga bapak toh, bikin salah kita bukan terima, kita punya anak-anak yang terima, cucu-cucu terima, cece terima, bahkan sampai cicit pun terima buah dari perbuatan kita. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 1 dibicarakan tentang bagaimana kehadiran seorang gembala dari Bethlehem yang akan menjaga domba-dombanya dan membawa damai bagi dunia. Bagaimana saudara dan saya dipercayakan sebagai para pemimpin di tengah kehidupan rumah tangga keluarga, di lingkungan di mana kita bekerja, di gereja, di wadah-wadah, kita diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai para pemimpin untuk mengembalakan domba yang dipercayakan oleh Tuhan Allah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana dengan domba-domba itu? Apa yang harus kita buat untuk mereka? Apakah kehadiran kita membawa berkat bagi mereka, atau sebaliknya, apakah kehadiran kita membawa damai sejahtera bagi mereka atau tidak? Apakah yang keluar dari bibir mulut kita adalah kata-kata yang menyenangkan, yang memberikan semangat, yang memberikan sukacita, atau sebaliknya? Semua ini dikritisi oleh seorang Mika, bahwa kehadiran seorang gembala yang agung, kehadiran seorang pemimpin yang memberikan damai harus menjadi warna dari setiap anak-anak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga berbicara tentang masa penantian bagi mereka yang sampai waktu perempuan yang akan melahirkan. Artinya yang dinantikan adalah Yesus sebagai seorang penyelamat. Bapak Ibu, saya tidak tahu ya kalau melahirkan itu bagaimana, tapi saya pernah menyaksikan istri melahirkan. Itu sengsaranya minta ampun. Jadi bapak-bapak jangan bikin bapak-bapak pemain tua itu sabaran. Sebab ketika melahirkan itu pertaruhan antara hidup dan mati. Bagaimana Mika menggambarkan seorang yang menanti juru selamat itu sama seperti seorang perempuan yang sakit waktu melahirkan. Tapi ketika anaknya lahir, sakit itu hilang diganti dengan sukacita. Sebab anugerah itu diberikan bagi setiap orang, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau kita tahu rasanya sakit, maka jaga supaya jangan sampai kita sakit, supaya anugerah itu tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang berikut yang mau disampaikan, yang ketiga adalah pada ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Ayat ini mau mengatakan bahwa kerajaan Yehuda sedang menghadapi suatu bahaya yang begitu besar. Bahayanya apa? Kalau kita baca, akan diserang oleh bangsa Asyur. Bapak Ibu tahu bangsa Asyur itu bangsa apa? Ada yang tahu? Ya, bangsa Asyur itu bangsa yang kita kenal sekarang apa tuh? Kalau Babilonia atau Babel, ada yang tahu? Mas Hendra, Babilonia atau Babel yang sekarang kita kenal itu apa? Negara apa? Iya. Kalau Asyur yang di atas, ada yang tahu? Bapak penuh senyum-senyum saja. Ya, Asyur itu Syria. Ya, Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya untuk berperkara dengan bangsa Israel sebagai bentuk teguran, bentuk didikan supaya mereka berbalik.
Nah, kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita hari-hari, Bapak Ibu, kadang-kadang kita mulai bersungut untuk Tuhan kalau kita jumpai masalah, kita jumpai persoalan, kita lalu menyalahkan orang lain, kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih masalah ini untuk saya? Kenapa Tuhan harus terjadi dalam kehidupan rumah tangga keluarga saya, padahal saya rajin beribadah? Kadang Tuhan menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk mendidik, untuk mengingatkan, untuk menegur kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bangsa Israel pun mengalami hal yang sama. Tuhan memakai Asyur untuk memberantas bangsa Israel, supaya Israel sadar diri dan bergantung sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Israel itu bangsa yang paling sombong, ya, dipilih Tuhan lalu mulai bertindak ikut mau, minta Tuhan tidak jawab, pergi untuk Allah yang lain, bikin patung, sembah patung, segala macam dibuat oleh bangsa Israel. Ini terjadi sampai dengan saat ini dalam kehidupan orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan hati kita dengan Tuhan, apa yang kita buat? Kita mulai mogok. Tidak usah berdoa, tidak usah pergi ibadah, tidak usah terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak jawab, sebab Tuhan tidak perhatikan. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana situasi kita saat ini? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tinggal beberapa hari lagi, tepatnya 7 hari ya, kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang bilang Natal 25 Desember itu tidak benar. Iya toh? Kalau dibanding, sebab bulan Desember itu di tanah sebelah sana itu ada musim dingin. Tapi kalau perhitungan yang sebenarnya, maka tanggal 25 Desember itu perhitungan yang sesuai. Bapak Ibu bisa pulang lihat di YouTube, nonton pendeta Gilbert Lumonding punya penjelasan tentang Natal. Bisa nonton di situ lalu lihat kira-kira benar tidak. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Natal itu Kristus lahir. Apa yang sudah kita siapkan? Kalau tadi saya bilang di Sorong kita tidak lihat pohon terang, suasana Natal itu tidak ada. Mungkin di Ketompong lorong Worot yang lorong nakal itu ada lampu hias warna biru, tapi lampu hias itu ketemu masuk ketemu mata silau. Tiap hari Minggu pagi mau pergi gereja, orang mabuk di pos kamling situ, padahal gereja ada di sebelah pasar, gereja ada di muka pos kamling, tapi orang mabuk di pos itu. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mau memberikan tanda ingat bahwa di tengah persoalan apapun, di tengah masalah apapun, di tengah pergolakan apapun, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Buktinya apa? Dia mengirimkan seorang nabi mengingatkan. Sebelum Yesus lahir, 722 tahun sebelum Yesus lahir, sudah diberitakan bahwa akan hadir seorang raja damai dari kota yang kecil yang tidak dianggap, untuk menjadi pemberi keselamatan. Gelarnya kalau dalam orang di Indonesia dikatakan Nabi Isa alaihi salam. Ya, pendidikan ajaran agama katakan Isa Al-Masih itu gelarnya alaihi salam, A.S, artinya orang yang memberi keselamatan. Jadi kalau saudara dan saya yang telah menerima keselamatan itu, maka keselamatan itu juga harus menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga keluarga kita. Bagaimana keselamatan itu kita berikan bagi orang lain?
kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, pikiran kita, bahkan niat kita haruslah memberikan tanda-tanda sukacita bagi orang lain, keselamatan bagi orang lain, damai sejahtera bagi orang lain. Mika menegaskan di tengah-tengah situasi pemerintah yang tidak taat, tokoh-tokoh agama yang tidak taat, pemuka-pemuka agama yang tidak taat, bahkan penatua-penatua yang fasik, Mika menegaskan harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga hidup kita bisa memberikan dampak bagi orang di sekitar kita. Bapak dan Ibu saudaraku yang terakhir, di minggu-minggu Advent adalah suatu masa persiapan untuk kedatangan seorang Mesias dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita sementara menghadapi persoalan yang membuat kita lemah, yang membuat kita putus asa, yang harus kita pahami bahwa kedatangan Yesus membawa jaminan keselamatan, jaminan sukacita, jaminan damai sejahtera. Banyak di antara kita yang mau bersyukur hanya untuk hal-hal yang baik, tapi susah untuk bersyukur bagi hal-hal yang tidak baik. Padahal semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tinggal beberapa saat tanggal 22 Desember. Ada apa di tanggal 22 Desember? Anak-anak, ada apa di tanggal 22 Desember? Hari Ibu. Sudah siap kado apa untuk ibu-ibu kita? Ya? Sudah berdoa untuk ibu-ibu kita atau belum? Tanggal 22 Desember merupakan hari Ibu. Sebagai seorang ibu yang tadi dikatakan, kita menjadi tiang doa, mampu menata layani kehidupan rumah tangga keluarga kita dengan berkat-berkat yang dipercayakan. Sehingga dari kehidupan kita sebagai seorang ibu, kita juga menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Ada amin? Selamat mengakhiri masa Advent Tuhan yang keempat, dan selamat memasuki masa raya Natal. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.